Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video pembahasan soal tryout ASPD Bantul yang pertama untuk video yang keempat. Kita akan bahas soal nomor 31 sampai dengan yang terakhir nomor 40. Soal nomor 31. Tulang dan otot bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Jadi selain tulang dan otot, gerak juga dipengaruhi oleh sendi. Kerjasama antar tulang dan otot dan sendi membentuk sistem gerak, dan seterusnya. Di sini ada pelari ya, menuliskan beberapa pernyataan berikut berkaitan dengan gerak pada kaki dan lengan tangan. Yang nomor 1, lutut kaki dapat menekuk karena adanya sendi engsel. Lutut di kaki, perhatikan ini, bisa menekuk. Berarti di lutut di sini ada sendi yang bisa menggerakkan antara tulang bagian atas dan bagian bawah di sini. Itulah sendi engsel karena dapat digerakkan hanya ke satu arah. Itu namanya sendi engsel. Bergerak satu arah. Betul. Nomor 2, pernyataan yang kedua, lengan bawah berarti kalau ditulis lengan berarti pada tangan ya. Lengan bawah dapat menekuk. Yang atas. Lengan bawah menekuk karena relaksasi otot bisep. Ini lengan bawah bisa menekuk karena relaksasi otot bisep. Jawabannya adalah salah ya. Jadi kalau ada ini, ini ada lengan tangan. Ini gambarnya ya, ini telapak tangan. Maka ini bisa menekuk itu karena yang bisep, yang atas bisep kontraksi. Sedangkan trisep relaksasi. Jadi di sini ditulis karena relaksasi otot bisep, bisepnya kontraksi, memendek di sini, menebal gitu ya. Maka itu kontraksi. Yang relaksasi adalah yang otot trisep yang di sini ini relaksasi. Nomor 3, pernyataan yang ketiga, lengan bawah dapat menekuk karena adanya sendi peluru. Pada siku dan pada lutut, ini sendinya hanya digerakkan ke satu arah, namanya sendi engsel, bukan sendi peluru. Kalau sendi peluru itu dapat digerakkan ke segala arah. Contohnya adalah di bagian di sini. Jadi di antara tulang paha dan tulang gelang panggul di sini ya, itu dapat digerakkan ke segala arah. Dan juga kalau di tangan ada di sini tulang gelang bahu, ya, antara tulang lengan atas dengan tulang gelang bahu. Itu kemudian berarti 1 benar, 2, 3 salah, 4 benar ya. B. Lengan lurus karena adanya kontraksi dari otot trisep. Kalau ini diluruskan, maka kebalikannya. Kalau lurus berarti trisepnya yang kontraksi. Trisepnya kontraksi. Oke, jadi nomor 4 betul. Next, nomor 32. Ada proses pencernaan makanan. Di sini ada gambar 1, mulut, 2, hati, 3, lambung, dan 4, usus halus. Nah, kita mengetahui bahwa pencernaan itu terdiri dari 2 macam. Pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Bedanya apa? Kalau pencernaan mekanik itu mengubah makanan menjadi bagian-bagian yang kecil. Sedangkan kimiawi itu adalah memecah nutrisi dalam makanan supaya lebih mudah diserap tubuh. Artinya di sini membentuk senyawa dengan molekul yang lebih sederhana. Nah, pernyataan yang tepat terkait informasi di atas ini maka adalah kita cek yang A, pencernaan kimiawi terjadi pada nomor 1 karena proses memecah makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Salah ya. Ini berarti pencernaan mekanik yang mengubah makanan menjadi bagian yang lebih
kecil. Yang B, nomor 2, pencernaan mekanik. Nomor 2, ini di hati tidak terjadi pencernaan. Salah ya. Yang nomor C, opsi C, pencernaan kimiawi terjadi pada nomor 3, di lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi karena proses memecah protein menjadi polipeptida. Sebetulnya protein dengan polipeptida itu sama ya, istilahnya saja. Maka ini seharusnya polipeptida sederhana gitu. Misalnya saya beri kurung menjadi pepton. Oke, di protein diubah menjadi pepton, yaitu bentuk lebih sederhana dari protein. Jadi saya memilihnya di sini C. Kalau D, pencernaan mekanik terjadi pada nomor 4. Di usus halus sudah nggak terjadi pencernaan secara mekanik. Di sini hanya kimiawi ya. Oke, next nomor 33. Pembuluh darah. Di sini ada ciri-ciri pembuluh darah. 1, denyutnya terasa. 2, letaknya agak tersembunyi. 3, membawa darah kayak oksigen. 4, dinding pembuluh tebal dan elastis. Karakteristik pembuluh darah yang ditulis oleh Diana sesuai dengan pembuluh yang berhuruf titik-titik. Kita lihat dari W. W ini adalah arteri pulmonalis. Kemudian X ini adalah vena pulmonalis atau paru-paru. Vena paru-paru gitu ya. Yang Y ini arteri, yang Z ini vena. Kita tahu bahwa yang merah ini membawa kayak oksigen, ada O2-nya. Yang biru ini CO2. Dengan demikian, di sini kan ada membawa oksigen, maka antara X dan Y. Jadi yang W salah ya, yang Z salah juga ya. Nah, kemudian denyutnya terasa ini adalah ciri dari arteri. Ya, arteri, yaitu pembuluh darah yang berasal dari jantung atau keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Jadi yang ini, yang menuju ke seluruh tubuh, makanya denyutnya terasa. Kalau vena, denyutnya tidak terasa. Jadi yang X ini kan vena. Jadi salahnya di sini ya. Letaknya agak tersembunyi. Ini arteri. Kalau vena, letaknya dekat di permukaan kulit. Kemudian dinding pembuluh tebal dan elastis. Ini arteri. Kalau vena, dinding pembuluhnya tipis dan kurang elastis. Jadi jawabannya adalah arteri yang Y. 34. Lihat ada 5 penyebab kanker paru-paru. 1, rokok. 2, paparan gas radon. 3, paparan bahan kimia berbahaya. 4, polusi udara. 5, faktor keturunan. Nah, tindakan yang tepat setelah membaca infografis itu adalah kalian nggak perlu lihat yang kecil-kecil pun, nggak perlu lihat gambarnya pun, bisa langsung mengetahui mana yang paling tepat, yaitu yang D. Tidak perlu merokok, baik tua maupun muda. Oke, sepakat? Yes. Sepakat ya. Nomor 35. Proses pembentukan urin. Di sini ada 3 tahapan ya. Yang pertama, ini 3 tahapan. Yang pertama, penyaringan atau filtrasi. Oke. Yang kedua, penyerapan kembali atau reabsorpsi. Ini yang kedua. Yang ketiga, tahap terakhir adalah pengumpulan atau augmentasi. Jadi ada 3 itu ya. Proses pembentukan urin diawali dari fase penyaringan darah yang pertama tadi, yang memasuki ginjal dari pembuluh darah. Fase ini berlangsung pada badan Malpighi di sini ya. Jadi di nomor 3 di sini ada apa tadi? Filtrasi. Ini yang pertama. Nah,
bagian dari nefron ginjal yang termasuk kapsula beman dan glomerulus. Jadi di sini ada kapsula beman, yang ini di dalamnya ada glomerulus. Kemudian urin primer, jadi hasilnya di sini ada urin primer keluar nih ke sana. Urin primer akan masuk ke tubulus proksimal. Jadi di nomor 2 ini namanya tubulus proksimal. Lalu berlanjut ke fase berikutnya, yaitu penyerapan kembali atau reabsorpsi yang masih diperlukan oleh tubuh. Proses ini akan kembali berlangsung sampai ke bagian lengkung Henle. Jadi ini adalah proses yang kedua, reabsorpsi. Di sini nomor 2 terjadi reabsorpsi, penyerapan kembali. Oke, tahapan yang terakhir adalah pengumpulan atau augmentasi. Jadi yang terakhir setelah dari lengkung Henle naik ke atas lagi. Nah, di sini terjadi augmentasi. Itu yang nomor 3, nomor 2. Nah, pernyataan yang tepat adalah, oke, maaf ini saya tulis ulang. Jadi, mana pernyataan yang tepat? Yang tepat adalah kita cek terjadi proses filtrasi pada nomor 1. Nomor 1 yang di sini ya, di sini bukan filtrasi. Filtrasi ada di nomor 3. Salah. Yang B, reabsorpsi pada nomor 2. Nomor 2, reabsorpsi. Oke, benar. Kemudian yang C, augmentasi pada nomor 3. Nomor 3 tadi apa? Filtrasi. Augmentasi ada di yang sini ya, yang ini. Yang D, terjadi proses reabsorpsi pada nomor 4. Nomor 4 terjadi proses pengumpulan. Di sini ada saluran pengumpul, yaitu tubulus colectivus. Oke, itu nomor 35 jawabannya B. Next, nomor 36. Langsung dilihat ke gambar. Kita kalau sudah paham yang sudah diajarkan sama guru kalian, pasti nggak perlu membaca ini pun langsung tahu jawabannya, begitu ya. Dimana P adalah Buffalo P, benar gitu. Kemudian P tempat pertumbuhan janin, salah, tempatnya ada di sini. R uterus atau rahim, salah, ini R atau adalah ovarium gitu ya. Kemudian yang nomor 4, R menghasilkan hormon estrogen. Ya, estrogen dihasilkan di R, di ovarium. Betul, jadi jawabannya 1 dan 4. Namun karena ini sudah ada tersedia di sini bacaannya, maka sebetulnya sudah ada di sini juga. Misal nih kita baca ya. Next, nomor 37. Perkembangbiakan tumbuhan. Cara berkembang biak sesuai urutan yang tepat adalah titik-titik. Nah, ini berkembang biak dengan rizom. Nah, udah ada ini jawabannya. Kalau yang nomor 2 adalah tunas adventif. Yang nomor 3 adalah gerage atau stalon. Oke. Next, nomor 38. Perhatikan, ini bunga potong yang diletakkan dalam pot berisi air masih tetap segar dalam waktu tertentu. Begitupun pada waktu siang hari yang panas, kita merasa sejuk bila berteduh di bawah pohon yang rindang. Hal ini terjadi karena ada sistem pengangkutan pada tumbuhan. Air dan mineral dari dalam tanah akan diserap oleh akar. Kemudian air dan mineral diangkut melalui xilem ke bagian batang dan daun tumbuhan. Zat makanan yang dibuat di daun akan diangkut melalui floem ke bagian lain tumbuhan yang memerlukan zat makanan. Jadi ada xilem dan floem. Itulah jaringan pengangkut pada tumbuhan. Jika kita melakukan percobaan seperti ini, air diberi eosin jadi warnanya merah seperti ini, kemudian tanamannya dimasukkan, maka nanti merah dari eosin itu akan naik ke atas sampai ke bagian daun. Di tulang-tulang daunnya itu ada warna merahnya di sini. Pernyataan yang tepat adalah, jadi merah itu tadi melambangkan atau mengibaratkan air yang ada di dalam batang itu naik ke atas gitu ya. Kenapa bisa naik ke atas? Karena adanya jaringan pengangkut yang mengangkut air dari akar sampai ke daun, yaitu xilem. Maka pernyataan yang tepat di sini adalah
Bagian yang berwarna merah adalah pembuluh floem. Salah ya. Cairan eosin akan diserap oleh jaringan xilem dan floem. Yang ini yang salah ya. Tumbuhan akan menyerap air dan eosin untuk fotosintesis, tidak berhubungan dengan percobaannya tadi. Warna merah pada batang menunjukkan kerja pembuluh xilem. Jadi warna merah tadi bisa naik karena adanya kerja dari pembuluh xilem. Nomor 39. Percobaan fotosintesis. Perhatikan di sini yang pertama di tempat teduh, yang kedua di tempat terang. Yang di tempat teduh ada A dan B. Bedanya adalah yang B ditambahkan NaHCO3, natrium bikarbonat, di mana kalau dilarutkan dalam air akan menghasilkan CO2. CO2-nya bertambah. CO2 kita tahu adalah bahan yang dibutuhkan untuk fotosintesis. Jika bahannya bertambah, maka pastinya hasilnya yang dihasilkan akan bertambah juga, yaitu apa? Yaitu udara di sini menjadi lebih banyak. Gasnya menjadi lebih banyak, gelembungnya jadi lebih banyak. Lihat A dan B, gelembungnya lebih banyak yang B. Oke ya. Kemudian yang A dengan C sekarang kita bandingkan, atau B dengan D kita bandingkan, antara yang teduh dengan yang terang. Ternyata di tempat terang jauh lebih banyak gelembungnya. Beda dengan A dan B, C dan D lebih banyak. Berarti kesimpulannya yang benar yang mana? Yang benar adalah kesimpulan yang tepat terkait percobaan fotosintesis yang dilakukan tadi, ini yang betul adalah yang A. Berkaitan dengan kecepatan fotosintesis yang bisa diamati dari gelembung-gelembungnya tadi. Gelembungnya kok bisa banyak karena apa? Karena dipengaruhi oleh sinar matahari dan karbon dioksida yang terlarut di dalam air. Terakhir nomor 40 tentang persilangan dihibrid pada sapi. Kita akan mendapatkan sapi unggul. Di sini ada sapi hitam berbadan besar, hitam, besar. Genotipnya H besar, H kecil, B besar, B kecil. Disilangkan dengan sapi putih berbadan besar dengan genotip H kecil, H kecil, B besar, B kecil. Ternyata sapi yang diminati masyarakat atau yang unggul adalah keturunan sapi putih badan besar. Santi membuat tabel persilangan seperti pada gambar. Dari tabel hasil persilangan yang dibuat, maka yang termasuk bibit unggul adalah titik-titik. Tadi yang bibit unggul adalah yang putih besar. Kalau hitam tadi adalah H besar, H kecil kok hitam, berarti yang putih itu yang H kecil, karena ini hitam. Hitam ada H besarnya. Kalau putih berarti yang kecil semuanya. Jadi putih di sini H kecil, H kecil. Kemudian yang besar itu yang B besar, ada B besarnya pokoknya. Yang besar itu yang ada B besar. Bisa B besar, B besar, bisa B besar, B kecil, itu besar. Jadi bisa B besar, B besar, bisa B besar, B kecil. Mana? Kita lihat yang putih berarti yang bentuk H kecil, H kecil. Jadi kita nggak lihat ini karena H besar, nggak mungkin. Ada H besar, nggak mungkin. Maka yang mungkin adalah di antara 4 ini. Nah, kita lihat ya. H besar, B kecil, H kecil, B besar. Maka diperoleh yang nomor 3, H kecil, B besar, B besar. 3 betul. Yang ini, yang 4, H kecil, B besar, B kecil. Betul. Kemudian yang nomor 7, H kecil, B besar, B kecil. Betul. Yang nomor 8, H kecil, B kecilnya, B kecilnya juga. Ini salah. Yang ini putih kecil. Jawabannya yang benar adalah 3, 4, dan 7. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga nilai kalian bagus semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin.